Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian yang kurang sehat segera disembuhkan, dan kalian yang masih sehat selalu jaga kesehatan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai bilangan bulat. Ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Baik, Ibu akan kasih tahu sekarang ya. Bilangan bulat merupakan himpunan atau kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian manfaat operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari emang bisa digunakan, Bu? Iya, bisa. Dalam apa? Contohnya dalam jual beli, dan kita juga bisa mengetahui berapa besar suhu dalam suatu ruangan. Nah, selain itu, Ibu juga akan memberitahu kalian ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bilangan bulat. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan apa definisi dari bilangan bulat dan apa aja manfaat dari operasi hitung bilangan bulat, serta yang terakhir tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bilangan bulat. Pembahasan pertama yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Nah, di sini ada contoh Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Karena Mia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 2 boneka dari ayahnya. Sekarang, berapa boneka yang dimiliki Mia? Nah, sekarang kita tuliskan ke dalam notasi matematika. Nah, ini ya, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, sekarang kita lihat menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Ibu punya garis bilangan. Nah, tadi Mia itu mempunyai 3 boneka di rumahnya. Berarti dimulai dari angka 3. Nah, kemudian karena Mia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 2 boneka. Berarti maju ke arah mana? Ke arah kanan ya, sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, hasilnya berapa? 5. Oke, jadi terdapat 5 boneka yang dimiliki oleh Mia. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua.
Nah, di sini Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupu. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia? Nah, kita gunakan garis bilangan untuk menentukan banyaknya pasang sepatu yang dimiliki Nia. Nah, ini dimulai dari angka 0 maju sebanyak 6 langkah ke arah kanan karena Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Kemudian di sini Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya, berarti mundur sebanyak 2 langkah ke arah kiri. 1, 2. Nah, berarti hasilnya berapa? 4 ya. Coba kita lihat. Nah, jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Jadi 6 dikurangi 2. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan nih. Nah, sekarang mari kita coba kerjakan 5 soal yang tadi dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 1 itu negatif 7 ditambah 2. Sekarang kita coba kerjakan. Berarti startnya itu dari angka 0 ke negatif 7. Ke 0 start ke negatif 7. Nih, ke sebelah kiri. Kemudian ditambah 2. Kalau ditambah 2 berarti melaju atau melangkah ke arah kanan sebanyak 2 kali dari angka 7 ini ya. 1, 2. Nah, kayak gitu. Nah, berarti hasilnya itu negatif 5. Coba kita lihat apakah betul hasilnya negatif 5. Nah, ya, hasilnya adalah negatif 5. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 2. 9 dikurangi 3. Seperti tadi ya, kita start dari angka 0 dari sini. Maju ke angka 9. Nah, terus dikurangi 3, berarti majunya kemana? Ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dari angka 9 ini ya. 1, 2, 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah, coba kita lihat, 6. Betul ya, hasilnya 6. Nah, sekarang kita coba ke soal yang nomor 3. 1 dikurangi 5. Berarti kita start dari angka 0, maju ke arah kanan sebanyak 1 kali. 1 dikurangi 5. Dikurangi 5. Nah, berarti melangkah ke arah sebelah kiri sebanyak 5 kali dari angka 0 ini ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hasilnya adalah negatif 4. Apakah benar? Kita cek. Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita hapus. Kita kerjakan nomor 4. Negatif 3 dikurangi 6. Nah, coba ya. Berarti start pasti mulai dari angka 0 ke angka negatif 3. Negatif 3. Nah, dikurangi 6. Berarti ditambah nih. Ditambah 6 langkah ke sebelah kiri sebanyak 6 kali dari angka negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini di angka negatif 9, berarti hasilnya negatif 9. Apakah betul? Ya, betul, negatif 9. Nah, sekarang soal yang nomor 5. Kita kerjakan soal nomor 5. 7 dikurangi 9. Berarti startnya dari 0 melangkah ke arah kanan sebanyak 7 langkah. Nih, 7 langkah. Kemudian dikurangi 9, berarti maju ke sebelah kiri sebanyak 9 kali ya.
sebelah kiri sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 2. Betul ya, hasilnya negatif 2. Nah, udah pada paham kan? Nah, sekarang kita lanjut. Sifat operasi penjumlahan ada 2. Yang pertama yaitu sifat komutatif, dimana jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Contoh sifat yang pertama, misalkan 17 ditambah 2 akan sama hasilnya ketika 2 ditambah dengan 17. 17 ditambah 2 yaitu 19. Hasilnya akan sama ketika 2 ditambah 17 yaitu 19. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh soal untuk sifat yang kedua yaitu kita misalkan 1 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 1. 5 ditambah 2, 7. 1 tambah 7 dengan 7 tambah 1. 1 tambah 7 hasilnya 8. Sama dengan 7 ditambah 1 hasilnya 8. Nah, ini contoh dari sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu sifat pengurangan. Sifat pengurangan di sini ada 5. Yang pertama yaitu inverse dari A adalah negatif A. Jadi inverse itu merupakan kebalikan. Jika positif berarti kebalikannya adalah negatif. Nah, kita lihat contoh. Inverse dari 5 adalah negatif 5. Nilai 5 di sini adalah positif dan inverse-nya itu adalah negatif 5. Nah, sekarang kita lihat sifat yang kedua. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, kita lihat contoh. A-nya itu kita misalkan 6, B-nya itu kita misalkan 3. 6 dikurangi 3 adalah 3. Nah, akan hasilnya sama ketika 6 ditambah negatif 3. Jadi 6 ditambah negatif 3 itu hasilnya sama juga, adalah 3. Nah, sekarang sifat yang ketiga. A dikurangi negatif B ditambah sama dengan A ditambah B. 7 dikurangi, ini lihat contohnya, 7 dikurangi negatif 3 sama dengan 7 ditambah 3. Kenapa 7 jadi ditambah 3? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, lanjut ke sifat yang keempat. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Seperti tadi ya, negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Jadi negatif 9 ini contohnya dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 9 ditambah 6. Hasilnya yaitu negatif 3. Nah, lanjut ke sifat yang kelima. Negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Jadi contohnya kita lihat, negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Hasilnya berapa? Negatif 7. Nah, Ibu punya satu aplikasi yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Nama aplikasinya yaitu Hitung Bilangan Bulat. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Nah, nanti linknya Ibu simpan di description box. Kalian bisa download di situ nanti, oke? Nah, sekarang kita lihat tutorial menggunakan aplikasi hitung bilangan bulat. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada tombol yang 3 baris.
Nah, di sini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Ibu tulis di sini misalkan negatif 10 ditambah 9. Kita lihat nih hasilnya berapa. Kemudian klik hitung di sini. Nah, langsung ada hasilnya, yaitu negatif 1. Betul ya. Nah, ini bentuk dari garis bilangannya. Bisa kalian lihat juga. Nah, seperti itu untuk aplikasi hitung bilangan bulat. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup selesai sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.